Selamat pagi, sebelumnya Om Swastiastu. Saya sampaikan salam sehat untuk anak-anak SMA Negeri 2 Kuta, utamanya kelas 10 MIPA dan kelas 10 IPS. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan teks anekdot bersama saya, IGD Aries Pidrawan. Nah, anak-anak, dalam materi teks anekdot ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian. Kedua, struktur teks anekdot. Dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Struktur teks anekdot meliputi abstraksi, orientasi, reaksi, krisis, dan koda. Kemudian pada bagian kaidah kebahasaan ada majas sindiran, kemudian ada kiasan atau gaya bahasa metafora. Berikutnya bersifat naratif yang diceritakan secara runtut, menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Kemudian yang terakhir adalah memiliki pertanyaan retoris. Hanya saja dalam video ini, kaidah kebahasaan Bapak tidak akan sampaikan. Kaidah kebahasaan akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, kita mulai dari pengertian. Teks anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu atau menarik sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap sesuatu. Nah, dari konsep ini ada beberapa kata kunci yang dapat Bapak sampaikan. Yang pertama adalah cerita. Yang disebut sebagai sebuah cerita itu adalah kisah seseorang yang tentu di dalamnya ada tokoh, ada peristiwa, ada latar. Dan berikutnya harus lucu. Jadi peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu lucu atau menarik. Sedangkan yang terakhir ada kritik yang disampaikan atas peristiwa itu. Kita lanjut sekarang ke contoh anak-anak ya. Silakan dicermati, ada sebuah teks anekdot judulnya adalah KUHP Hukum Peradilan. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah umum pidana. Saat sesi tanya jawab, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, tetapi melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi." Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggelengkan kepala seraya bertanya kepada Ahmad, "Saudara Ahmad, dari mana Anda mendapat jawaban itu?" Dasar Ahmad. Pertanyaan itu dijawabnya dengan tegas. "Pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak." Sontak seisi kelas tertawa. Gelak tawa mereka mereda. Kelas kembali berlangsung normal. Nah, melalui teks ini kita bisa menangkap ada sebuah kisah yang disampaikan. Ada sebuah cerita yang disampaikan. Ada tokoh di dalamnya, ada latar di dalamnya. Dan ada peristiwa-peristiwa yang unik atau lucu. Misalnya tentang Ahmad yang menjawab pertanyaan dosen berkaitan dengan kepanjangan KUHP. KUHP sebenarnya kepanjangannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi oleh saudara Ahmad dipelesetkan menjadi kasih uang habis perkara. Ini adalah sesuatu yang unik atau lucu. Dan ini pula sekaligus sebagai gambaran kritik terhadap fenomena peradilan yang selama ini berlaku di kita. Seseorang yang memiliki uang maka akan dianggap benar dan perkaranya akan selesai. Nah, melalui teks ini tergambar jelas konsep teks anekdot di dalamnya. Ada cerita, ada peristiwa unik atau lucu, kemudian dimaksudkan untuk menyampaikan kritik. Baik, itu anak-anak berkaitan dengan salah satu contoh teks anekdot. Nanti anak-anak silakan lakukan pengembangan-pengembangan yang lain berdasarkan contoh-contoh yang berbeda. Kita lanjut sekarang ke struktur anak-anak. Teks anekdot itu terdiri atas 5 struktur. Yang pertama adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Yang terakhir, abstraksi itu adalah bagian di awal teks yang memberikan gambaran tentang isi teks.
Kemudian orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan bahwa kejadian cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga krisis, yaitu bagian teks yang menunjukkan hal unik atau tidak biasa. Kemudian yang keempat reaksi, yaitu cara penulis atau orang yang menulis memberikan pandangan atas kejadian atau jawaban unik yang terjadi. Dan yang terakhir koda, anak-anak, yaitu bagian akhir dari suatu cerita, bisa berupa simpulan atas kejadian yang dialami oleh penulis. Nah, itu adalah struktur teks anekdot. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis teks anekdot yang sudah Bapak contohkan sebelumnya. Ya. Abstraksi itu ada pada kalimat pertama. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah umum pidana. Nah, mengapa disebut sebagai bagian abstraksi pada kalimat ini? Sebab kalimat ini memberikan gambaran umum tentang situasi atau peristiwa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, orientasi. Saat sesi tanya jawab, Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP, Pak? Nah, orientasi itu adalah penggambaran situasi awal yang akan mengarahkan kita pada krisis. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ali inilah yang mengarahkan pada krisis. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Adapun krisis ini dibuktikan dengan pernyataan Pak dosen tidak menjawab sendiri tetapi melemparkannya kepada Ahmad. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Nah, ini adalah bagian krisis. Hal unik atau lucunya adalah kepanjangan KUHP, kasih uang habis perkara. Kemudian ada reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan penulis atau tanggapan tokoh tertentu terhadap krisis atau peristiwa unik yang disampaikan. Mahasiswa lain tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggelengkan kepala seraya bertanya kepada Ahmad. Oke, itu adalah bagian dari reaksi. Kemudian yang terakhir adalah gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal, dan itu adalah bagian dari koda. Sebab koda itu adalah penyimpulan akhir di akhir teks. Baik, anak-anak, itu adalah sedikit analisis Bapak berkaitan dengan teks anekdot, struktur teks anekdot. Mudah-mudahan mampu memberikan pemahaman yang utuh berkaitan dengan struktur dan konsep teks anekdot. Baik, sampai di sini perjumpaan kita akan bertemu di kesempatan yang berbeda. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk juga media ini hanyalah satu sumber. Anak-anak silakan melakukan pengembangan-pengembangan lain melalui video-video yang berbeda. Sampai di sini dan saya tutup dengan para mesan. Om Santi Santi Santi.